MPM 210810240017. Dan saya Azara Syakira Putri dengan MPM 210810011. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai aplikasi perpustakaan berbasis website menggunakan CodeIgniter. Namun yang menjadi fokus utama kami bukan hanya pada sistem aplikasinya, melainkan bagaimana aplikasi tersebut dapat menghasilkan data yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan statistika sederhana untuk mendukung pengambilan keputusan. Selamat menyaksikan. Hal pertama yang kita akan bahas adalah latar belakang dari aplikasi website CodeIgniter 3. Seiring perkembangan teknologi informasi, perpustakaan juga mengalami perubahan dari sistem konvensional menuju sistem digital berbasis website. Perubahan ini memberikan banyak manfaat, salah satunya mempermudah pengelolaan koleksi buku dan aktivitas pengguna. Selain itu, setiap aktivitas seperti peminjaman, pengembalian, atau penggunaan sistem akan menghasilkan data. Data-data tersebut sebenarnya memiliki potensi besar untuk dianalisis lebih lanjut. Disinilah statistika berperan penting, karena melalui statistika kita dapat mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Selanjutnya, ada rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah. Pertama, bagaimana sistem aplikasi perpustakaan berbasis website bekerja. Kedua, data apa saja yang dihasilkan dari sistem. Dan ketiga, bagaimana statistika dapat diterapkan dalam analisis data tersebut. Adapun tujuan dari pembahasan ini yaitu menjelaskan sistem aplikasi, mengidentifikasi data yang dihasilkan, serta menerapkan analisis statistika sederhana. Berikutnya, kita akan memasuki ke konsep sistem. Aplikasi perpustakaan ini dibangun menggunakan framework CodeIgniter 3. Framework ini menerapkan konsep MVC atau Model View Controller. Model bertugas mengelola data dalam database. View bertanggung jawab terhadap tampilan antarmuka, sedangkan controller menjadi penghubung antara keduanya. Dengan konsep MVC, pengembangan aplikasi menjadi lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan efisien. Nah, sekarang kita akan masuk ke fitur aplikasi. Pada aplikasi ini terdapat beberapa fitur utama. Pertama yaitu fitur login yang dapat digunakan admin maupun pengguna untuk masuk ke sistem. Kedua, fitur pengelolaan data buku yang memungkinkan penambahan, pengeditan, maupun penghapusan data. Ketiga, fitur transaksi peminjaman dan pengembalian buku secara otomatis. Dan terakhir, terdapat dashboard yang menampilkan ringkasan aktivitas sistem. Berikut merupakan tampilan sistem aplikasi perpustakaan. Pertama, terdapat halaman login untuk proses autentikasi pengguna. Setelah login, pengguna akan diarahkan ke dashboard yang menampilkan informasi penting. Selanjutnya, tersedia halaman data buku yang berisi daftar koleksi perpustakaan. Dan terdapat fitur transaksi yang mempermudah proses peminjaman dan pengembalian buku. Yang terakhir, dengan tampilan yang sederhana dan user-friendly, pengguna dapat mengakses informasi dengan lebih mudah. Berikutnya, ada data yang dihasilkan. Setiap aktivitas pengguna pada sistem akan menghasilkan data. Contohnya, seperti jumlah peminjaman buku per hari, serta kategori buku yang paling diminati. Data-data ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk mengetahui pola penggunaan perpustakaan. Selanjutnya, ada contoh data jumlah peminjaman buku selama 1 minggu. Pada hari Senin terdapat 3 peminjaman, Selasa 2 peminjaman, Rabu 4 peminjaman, Kamis 6 peminjaman, Jumat 3 peminjaman, Sabtu 1 peminjaman, dan Minggu 3 peminjaman. Data sederhana ini nantinya akan digunakan untuk analisis statistika. Dari data yang ada pada slide sebelumnya, kemudian divisualisasikan ke dalam diagram batang. Grafik ini memudahkan kita melihat pola aktivitas peminjaman. Terlihat bahwa jumlah peminjaman tertinggi terjadi pada hari Kamis dengan 6 peminjaman, sedangkan hari Sabtu memiliki jumlah peminjaman terendah. Visualisasi seperti ini membantu pengelola memahami aktivitas pengguna secara cepat. Selain diagram batang, data juga dapat divisualisasikan menggunakan pie chart. Diagram ini menunjukkan kategori buku yang paling diminati oleh pengguna. Terlihat bahwa kategori pengembangan diri dan psikologi memiliki persentase tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna memiliki minat yang cukup tinggi terhadap buku yang mendukung pengembangan diri.
Selanjutnya, kita masuk pada analisis statistika sederhana, yaitu mean atau rata-rata. Data peminjaman yang digunakan adalah 3, 2, 4, 6, 3, 1, dan 3. Setelah dijumlahkan dan dibagi jumlah hari, diperolehlah mean sebesar 3,14. Artinya, rata-rata jumlah peminjaman buku dalam satu minggu berada pada kisaran 3 buku per hari. Berikutnya yaitu analisis median atau nilai tengah. Data terlebih dahulu diurutkan menjadi 1, 2, 3, 3, 3, 4, dan 6. Karena jumlah data ada 7, maka median berada pada data keempat, sehingga diperoleh median sebesar 3. Selanjutnya yaitu modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul dalam data. Pada data ini, angka 3 muncul sebanyak 3 kali. Karena frekuensinya paling tinggi, maka diperoleh modus sebesar 3. Berdasarkan hasil analisis statistika yang telah dilakukan, diperoleh nilai mean sebesar 3,14, median sebesar 3, dan modus sebesar 3. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas peminjaman buku cenderung stabil selama 1 minggu. Jumlah peminjaman yang paling sering terjadi juga berada pada angka 3 buku per harinya. Analisis data seperti ini memiliki berbagai manfaat, mulai dari membantu pengambilan keputusan, mengetahui tren penggunaan koleksi, hingga meningkatkan kualitas layanan perpustakaan secara keseluruhan. Sebagai kesimpulan, aplikasi perpustakaan berbasis website tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan data, namun juga menjadi sumber informasi yang dapat dianalisis menggunakan metode statistika. Dengan adanya analisis tersebut, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berbasis data. Demikian pemaparan dari kami, semoga video ini dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Dadah!